Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman pecinta satwa. Lupakan pertemuan Cheetah dengan kuda Nil. Lupakan pula momen ketika badak mengejar Cheetah. Atau ketika Cheetah terpaksa melarikan diri karena kedatangan gajah. Mereka semua terlalu besar bagi Cheetah yang bertubuh ramping. Lagi pula, Cheetah juga tidak punya pasukan yang solid seperti halnya singa. Jadi, Cheetah memang sudah sepantasnya tahu diri dan memburu mangsa yang lebih kecil, lebih aman, dan lebih logis. Cheetah merupakan salah satu pemangsa yang memiliki kecepatan super. Kita juga sudah tahu jika Cheetah jadi hewan tercepat yang ada di daratan. Tapi kemampuannya itu juga punya efek samping. Cheetah bisa berlari cepat karena tubuhnya ramping. Efeknya, tenaganya tidak terlalu besar jika dibandingkan dengan para pesaingnya. Tubuh rampingnya mungkin menyebabkan Cheetah bisa mengejar mangsa, tapi mereka bakal kerepotan menahan mangsa yang ukurannya lebih besar. Misalnya saja impala. Jika memburu impala betina atau yang kecil, Cheetah bisa saja mengalahkannya dengan lumayan mudah. Tapi ketika memburu impala jantan yang besar dan kuat, maka para Cheetah akan menghadapi mangsa yang lumayan susah untuk dikalahkan. Impala sendiri biasanya berhasil kabur dari Cheetah. Entah dengan menggeber kecepatannya atau melakukan lompatan tinggi dan bahkan melakukan perlawanan. Belum lagi kalau mangsanya adalah warthog. Babi hutan yang satu ini bukanlah mangsa yang mudah untuk dikalahkan. Singa aja diseruduk. Macan tutul bahkan diterbangkan. Hyena juga mikir dua kali kalau lawannya warthog. Apalagi Cheetah. Lagi minum aja diseruduk sama warthog. Apalagi kalau coba memburunya. Ada beberapa percobaan yang dilakukan oleh Cheetah, dan sebagian besar perburuannya gagal. Penyebabnya karena warthog berani melawan balik. Dengan serudukan yang berbahaya, warthog berhasil memukul mundur para Cheetah yang coba mengusiknya. Warthog itu punya gading di mulutnya, panjang dan melengkung. Nah, gadingnya itu jadi senjata utamanya. Warthog bisa saja menyebabkan luka parah pada Cheetah, apalagi serudukannya juga lumayan cepat. Wildebeest jadi salah satu mangsa terbesar yang berhasil dikalahkan oleh para Cheetah. Ya, biasanya Cheetah memburu wildebeest bersama pasukan kecilnya. Karena jika memburunya sendirian, rasanya bakalan susah. Wildebeest merupakan jenis antelope, tapi agak mirip dengan kerbau. Mereka punya senjata utama berupa serudukan dan tandukan. Bisa dibilang, mangsa yang satu ini bukanlah mangsa yang bagus bagi para Cheetah. Dalam beberapa momen, Cheetah gagal mengalahkan wildebeest. Penyebabnya, wildebeest terus berontak, melawan balik hingga menyebabkan Cheetah kerepotan. Daripada terkena serudukan wildebeest, mending dilepasin aja. Atau kalau bisa sih, mending memburu yang kecil aja. Seperti halnya wildebeest, zebra juga bukan mangsa yang mudah untuk dikalahkan. Bahkan mereka bisa dibilang lumayan berbahaya. Sama hewan lain yang bukan pemangsa aja, zebra berani menyerang dan menyebabkan luka parah. Apalagi kalau lawannya adalah para pemangsa. Zebra punya dua senjata alami, yaitu gigitan dan tendangan. Senjatanya itu sudah menyebabkan banyak hewan akhirnya terluka, termasuk singa. Dan para Cheetah yang coba memburu zebra harus menghadapi resiko berbahaya dari si belang. Beberapa kali, Cheetah berhasil memburu zebra, dan Cheetah harus melakukannya bersama pasukan kecilnya. Entah kalau memburu zebra kecil, sepertinya Cheetah bisa melakukannya sendirian. Masalahnya, jika Cheetah sedang tidak beruntung, mereka bisa saja terkena tendangan kungfu dari zebra. Burung unta jadi salah satu mangsa yang sering diburu oleh Cheetah. Ketika singa, hyena, anjing liar, macan tutul, dan pemangsa lainnya jarang memburu burung unta, Cheetah malah sering memburu si burung terbesar di bumi ini. Tentu saja karena Cheetah bisa mengimbangi kecepatan dari burung unta.
Perburuan citah terhadap burung unta merupakan salah satu perburuan terbaik yang ada di alam liar. Beberapa kali, citah berhasil mengalahkan burung unta. Intinya, kalau citah bisa menjatuhkan burung unta, maka peluangnya jadi lebih besar, karena lehernya yang panjang jadi mudah diserang. Tapi burung unta bukan hewan yang lemah. Mereka besar, cepat, dan bisa melakukan serangan berbahaya. Makanya, pemangsa lain jarang mengusik burung yang satu ini. Dalam beberapa momen, citah gagal ketika memburu burung unta. Mereka bahkan harus kabur karena dikejar burung unta. Tentu saja para citah memilih mangsa yang salah. Mungkin ini jadi salah satu momen yang paling nekat bagi para citah. Berlima, citah coba memburu jerapah kecil. Sepertinya bakal jadi mangsa yang lezat. Tapi sayangnya, jerapah kecil itu bersama induknya. Dan kita semua tahu, jerapah jadi hewan berbahaya yang bisa melakukan tendangan ke berbagai arah. Singa saja, yang jadi pemangsa utama jerapah, beberapa kali harus mengalami momen yang buruk karena serangan berbahaya dari jerapah. Apalagi para citah yang cuma coba-coba. Meski sudah mengepung jerapah dan anaknya, kelima citah itu gagal. Mereka terlalu takut untuk sekedar mendekat. Belum nyerang, malah udah diserang duluan sama jerapah. Bukan hanya tertinggal ketika kejar-kejaran. Citah juga mengalami momen yang buruk ketika bermasalah dengan gazelle. Jadi ceritanya, seekor citah berhasil menangkap gazelle jantan. Tapi ketika mengalahkannya, citah mengalami kesulitan. Bahkan ketika anaknya datang dan membantu, gazelle itu belum juga bisa dikalahkan. Nah, apesnya, gazelle malah menyerang balik. Mangsa itu melakukan serudukan, menyebabkan tanduknya menusuk bagian perut dari citah. Gazelle berhasil kabur, meninggalkan citah dengan luka yang lumayan parah. Sampai saat ini, admin masih penasaran dengan keberanian beberapa citah yang mencoba peruntungannya ketika menyerang kerbau. Kerbau Afrika loh, macan tutul aja nggak berani. Singa aja kadang nyesel karena bermasalah dengan kerbau. Entah karena lapar banget atau terlalu pede. Beberapa kali, citah coba memburu kerbau. Kerbaunya yang besar dan mereka ada dalam pasukannya. Udah pasti gagal, malah diserang balik. Gak tahu lagi dah. Perkara salah ketika memilih mangsa bukan hanya dialami oleh citah. Pemangsa lain juga mengalaminya. Mulai dari ular piton yang terjebak ketika tanduk mangsanya malah menusuk mulutnya. Elang yang kabur ketakutan karena diserang induk ayam. Singa yang digigit oleh kuda Nil. Ditendang zebra, diterbangkan kerbau, dan berbagai momen salah pilih mangsa lain yang dialami oleh para pemangsa. Apakah para pemangsa memang salah pilih mangsa, atau mereka hanya sedang tidak beruntung? Atau mungkin mangsanya terlalu kuat dan tidak mau begitu saja jadi makanan para pemangsa. Dunia binatang penuh dengan kejutan, hasil akhir yang tidak sesuai harapan. Dan dengan berbagai kejadian yang ada, malah menambah keunikan mereka, menyebabkan manusia semakin tertarik. Semoga bermanfaat, makasih udah nonton, mohon maaf jika masih banyak kesalahan.